lagi? Adakah di antara sampean yang ingin punya duit? Semuanya ingin punya duit. Ternyata bincang-bincang kita ini sangat menarik, dan sekarang saya mau tanya, ini seiring dengan pesatnya atau berkembangnya CK di Bangkalan, tentunya tidak lepas dari peran Pak Mul sendiri dan teman-teman kedai-kedai yang lain. Dan kalau kita hitung mungkin ya di Bangkalan ini untuk wilayah Jawa Timur mungkin terbesar untuk pengkonsumsi atau klaber-klaber CK yang ada terutama di Bangkalan. Nah ini mungkin dari kedai yang Pak Mul itu dirikan dulu, sekarang ini sudah berapa cabang kedai yang Pak Mul punya untuk area Bangkalan atau dan sekitarnya? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Mul, ini mungkin nanti ada teman-teman yang tertarik dengan bisa jadi kedai atau bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dengan klaber-klabernya seiring tambah waktu tambah banyak. Nah, ini coba mungkin Pak Mul bisa dijelaskan. Untuk saat ini alhamdulillah kalau jaringan kedai, tapi ini sebagian ada di luar Madura. Ya. Total keseluruhan alhamdulillah sudah 58 kedai, jaringan kedai di bawah saya. Terus DOCK-nya tercatat per hari ini 240 DOCK. Banyak sekali. Jadi alhamdulillah, insya Allah kita nggak bicara takdir ini, tapi secara logika kalau ini Allah mengizinkan, nanti tahun depan insya Allah kedai di Madura insya Allah jauh di atas 100. Target kami memang begitu, dan semoga juga ini mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan di Madura. Begitu kira-kira. Ya, ini tentang masalah kedai, dengan bertambahnya kedai, bertambahnya DOCK, terus dengan pesatnya rokok. Mungkin yang pertama ini sekarang ini ibaratkan ya, untuk rokok CK ini yang pertama memang manfaatnya untuk obat. Jadi orang yang mengkonsumsi rokok CK ini insya Allah jadi obat. Selain ada uangnya atau ada bonus per periode atau bonus generasi, manfaatnya juga banyak. Dan seiring waktu ya, kayak seperti CK ini, keluhan-keluhan dari masyarakat dengan adanya viralnya rokok CK, yang pertama ini ya memang sigaret kretek tangan, SKT ini memang tidak sama lah, tidak seperti SKM, sigaret kretek mesin. Tentunya cara pembuatan seperti ini kan tidak sedikit kita menemukan konsumen yang komplain, misalkan ini rokoknya kenapa keras, ini begini. Ini bisa juga nanti menimbulkan orang bertanya-tanya kenapa kok tidak sama yang dulu ini. Ini sebenarnya kalau menurut Pak Mul sendiri ya mungkin ini memang untuk pabrik sih yang menjawab, tapi karena Pak Mul ini orang yang lawas, gak ada salahnya saya juga bertanya, apakah berpengaruh nanti Pak kalau seandainya kita merokok CK ini, setiap kita kenyot rokoknya keras atau tidak seperti semula yang enak, atau sehingga mampat kita ini merokok ini seakan-akan pipi ini yang nyedot ya. Bisa kelpong kata orang Madura, bisa kelpong. Ini coba beri masukan Pak, gimana mungkin tentang rokok ini keras atau apanya ya, rokok CK. Di rokok itu kan ada berapa berapa kategori, ada SKT, ada SKM, terus ada apa lagi, SKT, SKM, sigaret kretek mesin, pas yang satu lagi tadi itu ada 4 kan. Jadi kita kebetulan adalah SKT, sigaret kretek tangan. Jadi yang namanya sigaret kretek tangan, kalau kita dulu pernah merokok rokok tanpa ini ya, tanpa filter, itu kita sudah paham Pak. Sebenarnya SKT itu pasti kita menemukan ada kalanya empuk, gitu kan? Ada kalanya keras, jadi sama, sebenarnya sama. Jadi yang kaget itu biasanya dari perokok filter lari ke non filter atau yang disebut dengan kretek ini, lari ke situ. Itu kaget loh, kok ada yang keras, ada yang empuk ya. Kalau kita yang sudah lama mengkretek, istilahnya dari sebelum CK juga kita pakai kretek ya, kita paham sebenarnya memang semua rokok yang SKT, semua loh ya, tanpa terkecuali, ini boleh sampean buktikan,
ada kalanya keras, ada kalanya halus gitu. Karena yang melakukan dengan tangan, benar-benar dengan tangan, mesin, bukan ya. dengan mesin. Kita harus pahami itu semua, Kita harus karena pahami. memang Ya. pembuatan rokok ini memang dengan tangan. Ya. Terus ya di sini juga tentang kalau tadi kita bicara masalah manfaat atau perkembangan pesatnya rokok jika di Madura, sekarang saya coba bertanya tentang sistem. Ya. Sistem tentang bonus. Ini mungkin trik-trik apa sehingga Pak Mul ini sedemikian banyak kelabernya di Madura, bahkan bisa keluar kota, luar pulau. Ini pasti ada cara-cara khusus. Mungkin nanti kelaber-kelaber semua bisa mencontoh cara triknya Pak Mul ini sehingga kelabernya atau membernya bisa banyak dan bisa menciptakan kedai sebanyak mungkin. Tapi bukan hanya kedai abal-abal, tapi kedai yang berpotensi. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kasih tahu cara trik-trik supaya kita bisa mendapatkan kelaber dengan mudah, omset banyak, bertambah bonus per periode. Mungkin Pak Mul bisa menjelaskan. Jadi begini, kita perlu sepakati dulu bahwa semua orang itu butuh sehat. Ya. Semua orang. Rokok tidak sehat tuh, tetap dirokok sama orang. Apalagi kalau ini ada rokok yang insya Allah sehat lah gitu, karena dari rempah-rempah atau boleh kita bilang aman gitu, Ya. karena rempah-rempah gitu kan. Nah, kalau kita tanya seluruh manusia ini, saya kira tidak ada yang ingin sakit. Ya, benar. Semuanya ingin sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dunia ini insya Allah 99% semua orang itu butuh duit. Ya, benar. Semua orang butuh duit. Nah, di sini sistemnya cukup merokok, terdaftar, kita dapat duit. Nah, setelah kita gencarkan cukup dengan itu saja, insya Allah orang tertarik dengan sendirinya, karena tidak ada orang yang ingin sakit, pasti inginnya sehat. Jadi ketika contoh gini kan, ada orang kencing manis dulu, ada di Bangkalan ini orang kena kencing manis. Dia bilang ke saya, Pak, saya ingin nyoba rokok sampean. Kenapa? Gini Pak, saya kena kencing manis dan sudah lama, cuman saya nggak bisa berhenti dari rokok. Jadi ketimbang saya ngerokok rokok yang apa istilahnya yang bukan rempah-rempah, jelas-jelas dari kimia, saya lebih baik coba ngerokok rempah-rempah. Ternyata dari dia, alhamdulillah Pak, dalam jangka waktu 2 minggu kadar gulanya yang 540 waktu itu langsung turun ke 300. Setelah itu normal, bahkan beliau lukanya itu sembuh. Nah, dari situ alhamdulillah, ini semua berkat dari Allah semua ya. Perantara, saya nggak perlu ngomong, tetangganya aja yang melihat dia merokok CK alhamdulillah sehat, akhirnya daftar semua. Karena kembali lagi ke awal tadi, tidak ada orang yang tidak ingin sehat, pasti ingin sehat. Oke, sangat menarik sekali ini ya. Kita cara jaringan, banyak jaringan atau untuk apa ya, supaya omset lebih banyak. Dan ini yang terakhir saya mau tanya. Nah, tentunya karena di sini Pak Mul ini ibaratkan orang yang pertama kali di CK, khususnya di Bangkalan. Ya. Tentunya omset dari merokok yang Pak Mul peroleh setiap periodenya atau setiap hari dari bonus generasi yang didapat, karena seluruh jaringan di Madura insya Allah semua ada di bawahnya Pak Mul. Ya. Ini mungkin kasih bocoran Pak Mul kepada teman-teman kerabat CK, mungkin bukan sekedar kita ini apa ya, pamer, enggak, tapi mungkin sebagai acuan supaya kita ini semangat untuk menularkan CK kepada yang lain. Selain merokok bisa gratis, merokok dibayar, punya penghasilan setiap setengah bulan sekali. Kalau gaji mungkin ya 1 bulan sekali, tapi kalau di CK semakin banyak jaringan, semakin banyak RO atau belanja ulang, maka semakin banyak pula bonus yang diperoleh per periodenya. Mungkin Pak Mul di sini sedikit kasih bocoran nih buat teman-teman kelaber, berapa omset Pak Mul ini per periodenya. Oke, kita dengarkan langsung ini pengakuannya dari Pak Mul kelaber. Ini pendek saja ya. Ya. Dan saya sebenarnya ini Pak, apa namanya, agak malu membocorkan ini. Anggaplah ginilah, ya alhamdulillah, insya Allah kalau beli apa ya sekarang Vario lah gitu,
Vario baru per 2 minggu insya Allah. Ya, saya juga nanti setengah bulan bisa dapat paling tidak Beat lah. bid juga, tapi lumayan lah. Ya ibaratkan begini Pak Mul ya, kalau kita merokok lain kita nggak dapat apa-apa, uang kita habis buat beli rokok. Tapi di sini nggak usah kita mengharap terlalu besar, setidaknya 100.000 kita bisa dapat dari merokok, itu sudah alhamdulillah kan. Kenapa kok bisa begitu? Coba kita merokok lain 10 tahun, jangankan 100.000, 10.000 pun kita nggak dapat. Nggak dapat. Iya benar. Ya. Tapi ini 10, kita nggak usah berkaca kepada Pak Mul yang omset bisa dapat Vario, bisa dapat apa NMAX setengah bulan, nggak usah berkaca ke situ. Cukup kita melihat ke bawah saja, ada 100.000 bonus kita yang diperoleh per periodenya, itu sudah bersyukur. Kenapa? Belum ada sejarahnya kita merokok, kita dapat uang dari rokok. Benar nggak? Ya. Benar. Oke, mungkin itu perbincangan saya dengan Pak Mul. Tambahin sedikit Pak. Oh ya Tambahin silakan sedikit. tambahin. Jadi gini, rokok ini selain kita dapat kalau di CK ya, kalau di CK ini selain kita insya Allah lebih aman lah gitu. Terus yang kedua dapat uang, kita nantinya kita akan paham bahwa sebenarnya rokok itu menular Pak. Ya contoh tadi orang kena kencing manis, dia tanpa bercerita, tetangganya juga ikut daftar. Ternyata hanya cukup daftar, ada juga sebagian orang tidak sadar bahwa dia bonusnya itu besar. Iya. Karena memang rokok itu ini menular Pak. Contoh gini ya, saya sekarang mimbar, cukup niatnya itu hanya merokok. Ada orang lihat nyoba, oh ternyata enak. Pak, saya mau, oh udah daftar aja kamu ke kedai, bilang dari saya. Nah ternyata itu pernah ada orang melakukan seperti itu. Dia tidak pernah melihat CK mobilnya, tidak pernah melihat aplikasi. Suatu saat saya suruh cek aplikasinya karena ya mohon maaf kebetulan kalau kita boleh, dia nggak tahu ini aplikasi seperti apa, nggak tahu. Mungkin HP-nya getek-getek gitu. Ya, nah ternyata setelah dicek itu ada duitnya dan duitnya itu jutaan. Nah itu yang saya maksud sebenarnya di CK ini tanpa kita harus pinter ngomong, insya Allah jalan. Insya Allah jalan. Contoh, sampean punya tetangga kan? Tetangga juga merokok. Sampean punya saudara, saudara juga merokok. Di antara saudara tetangga sampean kerabat jauh, namanya STKC itu. Masa nggak ada yang nempel mau gitu 5 orang saja. Dari 5 itu insya Allah berkembang sendiri nanti. Secara otomatis itu sudah. Dan saya yakin di CK ini dengan cara seperti itu cukup 5 orang saja. Insya Allah dimanapun CK ini akan berkembang. Contoh di Banjarmasin tanpa saya sentuh hanya melalui telepon, alhamdulillah besar di Banjarmasin. Kalau saya hanya dia nggak tahu ini aplikasi seperti apa, nggak tahu. Mungkin HP-nya getek-getek gitu. Ya, nah ternyata setelah dicek itu ada duitnya dan duitnya itu jutaan. Nah itu yang saya maksud sebenarnya di CK ini tanpa kita harus pinter ngomong, insya Allah jalan. Insya Allah jalan. Contoh, sampean punya tetangga kan? Tetangga juga merokok. Sampean punya saudara, saudara juga merokok. Di antara saudara tetangga sampean kerabat jauh, yang namanya STKC itu, masa nggak ada yang nempel mau gitu 5 orang saja. Dari 5 itu insya Allah berkembang sendiri nanti. Secara otomatis itu sudah. Dan saya yakin di CK ini dengan cara seperti itu cukup 5 orang saja. Insya Allah dimanapun CK ini akan berkembang. Contoh di Banjarmasin tanpa saya sentuh hanya melalui telepon, alhamdulillah besar di Banjarmasin. Kalau saya seperti ini ngomong nggak tahu, tapi setelah merokok CK kenapa saya kok bisa bicara di depan umum? Ya. Kenapa? Nggak mungkin saya jaringan banyak kalau saya nggak bisa bicara, kan gitu Bang? Iya. Iya kan? Iya. Berarti otomatis merokok CK bisa cerdas. Contoh gini, Ustaz. Contoh gini. Ada orang ini, anggaplah petani. Dia ngerokok CK. Ini pernah kejadian dan kejadian nyata ini. Dia ngerokok CK. Dia nggak pernah ngomong. Tetangganya kan lama dia nggak nyangkul nih. Lama karena sesak napas. Ternyata setelah rokokan CK dia nyangkul. Tetangganya nanya, "Loh, Pak, teh," kata bahasa Maduran ya. "Teh, sampean nyangkul lagi?" "Iya." "Oh, pakai obat apa sampean? Kan sudah lama nggak nyangkul." "Enggak, tuh saya hanya merokok CK." "Apa yang dirasakan?" Ya cerita apa adanya.
Alhamdulillah setelah saya rokokan CK kok pernapasan saya tambah lega. Saya malah tambah seger, saya bisa ngangkat cangkul. Itu kan secara otomatis, Pak. Iya. Kita tidak pernah ngajarkan ngomong seperti itu. Itu secara otomatis, alami. Sehingga sebenarnya nggak butuh kita pinter ngomong. Setelah kita rokok CK, orang nanya pasti bisa cerita tentang CK. Begitu kira-kira. Iya. Tentunya obrolan ini sangat menarik ya, karena waktunya mungkin sudah tidak memungkinkan, dan untuk selanjutnya nanti kita akan mendatangkan narasumber yang untuk para kedai, misalnya nanti kita akan datangkan kedai-kedai yang lain untuk bisa bicara di sini seputar tentang CK. Terima kasih Pak Mul atas kedatangannya di kedai cabe-cabean. Semoga ini bermanfaat, dan terima kasih juga kepada PT Indo Kretek dan PT Catur Kencana Manajemen yang selama ini supportnya selalu turun ke Bangkalan untuk memberikan masukan kepada para kelaber-kelaber dan kedai Bangkalan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan dari kami sendiri kedai cabe-cabean dan kedai Madu Majdah mengucapkan salam merdeka.